Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran hari ini di pembelajaran kelima, subtema 2, tema 6, kelas 4. Kita akan belajar tentang budaya menulis ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik penjelasannya sebagai berikut ini. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Engi. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis cilik cerita anak Indonesia yang lain? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Nah, jika kita amati, yang pertama melestarikan budaya bangsa, kemudian membantu anak menjadi senang membaca, dan yang ketiga membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, dari ketiga manfaat ini bermuara pada memperkenalkan negara dan bangsa ya, dan semua keunikannya. Jadi ketika kita menulis, otomatis tulisan kita akan dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan akan dibaca oleh banyak orang, dan orang tersebut akan lebih mengenal apa yang kita tulis tersebut, termasuk latar belakang kita. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Nah, kira-kira manfaat membaca itu seperti ini. Peran lain seorang penulis cerita anak adalah memicu anak berimajinasi, membangun semangat anak, mendidik anak aktif dan kreatif ya, dan mudah memfokuskan anak. Jadi ketika kita membaca, kita akan berimajinasi ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam cerita yang kita baca. Kemudian manfaat membaca buku cerita anak yang lain adalah meningkatkan kemampuan berbahasa, melatih daya ingat, mengenalkan hal-hal baru, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Jadi ketika kita banyak membaca, otomatis kita memperbanyak kosakata ya, kemampuan berbahasa kita menjadi bertambah. Selain itu kita juga memperkuat daya ingat. Nah, kira-kira manfaat membaca buku untuk kamu apa kira-kira? Ya, manfaatnya dengan membaca buku kita itu dapat mendapatkan ilmu, menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Jadi dengan membaca, pemahaman kita, pengetahuan kita menjadi bertambah. Tidak hanya sebatas pada buku pelajaran saja, tapi juga buku-buku pengetahuan yang lain. Nah, puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam, menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan karangan. Nah, menjelaskan makna puisi. Nah, saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Nah, untuk itu lakukan hal-hal berikut ini. Nah, langkahnya yang pertama bisa membayangkan cita-cita, kemudian yang kedua membuat beberapa kata kunci ya, yang ketiga rangkai gagasan, yang keempat pilih kata-kata, diksi yang sesuai, rimanya yang tepat sesuai keinginan kita, yang kelima tulis puisimu dalam buku catatan, yang keenam bacakan puisimu. Nah, ini contoh alternatif jawabannya semacam ini. Ini salah satu contoh puisi judulnya Guruku.
Oh guruku, kau sangat baik mengajari kami. Dengan ikhlas ilmu kau limpahkan. Kau begitu sabar untuk membimbing dan mengajari kami. Oh guruku, jasamu tak akan kulupakan. Terima kasih guruku. Hanya kata itulah yang mampu saya ucapkan. Wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Makna puisi tersebut ialah guru adalah seorang yang berjasa besar dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda juga, sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara suku satu dengan yang lain adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, berikut ini contoh makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia, misalnya pecel, kemudian ada soto, ada papeda, ada bikang, abon. Ya, ini contoh makanan khas daerah. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas ini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tertentu dinamai dengan bahasa daerah setempat. Misalnya ada papeda ini. Nah, kemudian kita bahas pertanyaan yang ada di buku siswa. Ini tugas ya, lakukan kegiatan berikut bersama dengan teman dan kelompokmu. Kalian bisa berkelompok atau juga bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, ini langkah-langkahnya, alternatif jawabannya sebagai berikutnya. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini atau bisa kita buat alternatif jawabannya semacam ini. Misalnya bahasa daerah di Nusantara. Kemudian bahasa daerah di Nusantara, siapa namamu? Kemudian dalam bahasa Jawa itu berubah menjadi sinten nami panjenengan. Kemudian dalam bahasa Bali sire pesengane, yaitu dalam bahasa Bali. Kemudian bahasa Padang sia nom awak. Kemudian dalam bahasa Sunda saha namina. Ini keunikan bahasa dari beberapa daerah di Nusantara. Kemudian makanan khasnya, misalnya mie Aceh, asalnya Aceh. Keunikannya mie Aceh adalah bahan tambahan yang digunakan daging sapi, daging kambing, atau masakan laut. Pada umumnya masakan mie yang ada di Indonesia banyak menggunakan daging ayam sebagai bahan tambahan dalam penyajian minyak. Selain itu, kuah yang digunakan adalah kuah jenis kari yang kental dan gurih. Kemudian makanan yang kedua ada kerak telur. Dari mana? Ya, Betawi ya, Jakarta. Keunikannya kerak telur dimasak tanpa menggunakan minyak goreng. Kerak telur dimasak di atas bara api di dalam tungku. Nah, kemudian manfaat dari mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagi kita ialah ketika kita berada di suatu daerah itu, kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan baik dan benar, sehingga kita paham apa yang dimaksud atau yang diinginkan oleh orang tersebut. Kemudian manfaat mengetahui makanan khas daerah adalah kita bisa merasakan atau mengetahui makanan khas daerah tersebut. Jadi kita Nah, demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.